Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini terambil dari surat Filipi pasal yang kedua, ayat 12 dan ayat yang ke-13. Namun sebelum kita membacanya, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita satukan hati kita. Ya Tuhan, jikalau sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan agar kami dimampukan untuk memahami, menghayati dan meresapi firman itu di dalam diri dan di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Surat Filipi pasal yang kedua ayat 12 dan 13 berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja pada waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, banyak orang yang beranggapan, barangkali kita juga punya anggapan yang serupa, yang mengatakan bahwa ketaatan kepada Allah itu sangat bergantung pada diri kita. Kalau kita mau taat, maka kita akan berusaha untuk taat. Kita akan dapat melakukannya. Tetapi jikalau kita tidak mau taat, ya sampai kapanpun kita juga tidak akan taat. Ya, jadi ketaatan itu sepenuhnya bergantung pada diri kita. Itu sebabnya kita sering juga mendengar orang mengatakan, saya baru saja bertobat, saya belum lama bertobat, saya belum lama menjadi Kristen, sehingga saya juga belum mampu hidup menurut kehendak Tuhan. Atau saya ini lemah, sehingga wajar jikalau saya tidak bisa taat, atau jikalau ketaatan saya ya Senin Kemis, ya kadang taat, sering tidak taat dan sebagainya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus atau dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam surat Filipi ini sungguh sangat menarik. Di mana letak menariknya? Dikatakan begini, supaya setiap orang yang beriman itu taat, dan di dalam ketaatan itu mengerjakan keselamatan Allah. Jadi mengerjakan keselamatan itu adalah tanda atau bukti ketaatan kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau kita hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, itu berarti bahwa kita sedang mengerjakan keselamatan itu atau mewujudkan keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Nah, tetapi kemudian Rasul Paulus menuliskan bahwa Allah mengerjakan di dalam diri kita kemauan. Ya, artinya kemauan itu dilahirkan, diberikan oleh Allah kepada kita untuk melakukan atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Yaitu tadi mewujudkan keselamatan tadi yang menjadi kesaksian, mewujudkan ketaatan kepada Tuhan. Dari nasihat ini jelas bahwa ketaatan itu tidak sepenuhnya bergantung pada diri kita, pada kemauan, kemampuan atau kekuatan kita. Tetapi Allah turut bekerja di dalamnya. Sehingga sebenarnya tidaklah tepat kalau dikatakan bahwa saya ini lemah, jadi kalau saya tidak taat ya wajarlah. Tidak demikian. Ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, maka Allah sungguh bekerja di dalam diri kita yang memberikan atau melahirkan kemauan, motivasi, kesungguhan, tekad di dalam diri kita untuk taat. Jadi tidak sepenuhnya bergantung pada diri kita, bahwa ada unsur, ada faktor diri kita, iya, tetapi itu bukan satu-satunya dan bukan itu yang sungguh menentukan. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, maka perenungan firman Tuhan ini mau mengajak kita untuk bertanya pada diri kita. Apakah di dalam kehidupan kita
kita sungguh mau taat kepada Allah. Ketika kita sungguh-sungguh mau taat kepada Allah, sebenarnya kita secara tidak langsung menghargai karya Allah di dalam diri kita, yang memberikan kepada kita kemauan, yang memberikan kepada kita kesadaran maupun motivasi. Ayo, sebagai orang beriman, kita terus-menerus belajar mentaati, semakin mentaati. Ya, bukan semakin tidak mentaati atau membiarkan ketaatan itu fluktuatif, artinya kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak demikian. Ya. Ketika kita menghargai karya Allah di dalam diri kita, maka kita pun akan mendorong diri kita untuk mari kita sambut karya Tuhan tadi dengan penuh sukacita. Ketaatan bukanlah beban, ketaatan bukanlah sebuah siksaan, tapi ketaatan adalah sebuah sukacita karena kita menghargai, memuliakan, dan menjunjung tinggi pekerjaan Tuhan di dalam diri dan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena ketaatan tidak bergantung sepenuhnya pada diri kami, melainkan Engkau sendiri yang mengerjakan itu di dalam diri kami. Ajarlah kepada kami untuk menghargai setiap pekerjaan-Mu di dalam diri dan hidup kami, sehingga hidup kami semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin.